Baik, selamat pagi Dok. Perkenalkan, saya Rafaela dengan NPM 204. Pada saat ini saya akan memperagakan cara pemeriksaan history taking dan physical examination pada pasien diabetes. Yang pertama, karena saya tidak memiliki probanus, maka saya akan menjelaskan secara brief mengenai history takingnya. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan diri. Selamat pagi Pak. Pada kasus ini, Bapak pasien yang mendatangi ke saya menderita penyakit diabetes. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Rafaela selaku mahasiswa yang sedang berjaga pada klinik ini. Pada saat ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kondisi Bapak. Pada rekam medis Bapak ditemukan bahwa Bapak menderita diabetes. Oleh sebab itu, maka saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya Bapak bernama siapa? Kemudian Bapak berusia berapa ya Pak? Kalau Bapak bekerja di mana? Dan Bapak tinggal di mana Pak? Bapak, maaf Pak, pendidikan terakhir Bapak apa ya? Kemudian jika sudah menanyakan identitas pasien, maka saya akan menanyakan chief complaint mengapa pasien datang kepada klinik. Punten Pak, sebelumnya Bapak ada keluhan apa ya Pak datang ke sini? Pada kasus ini pasien tersebut menderita adanya haus yang sehingga dia meminum banyak air. Kemudian saya akan menanyakan apakah ada beberapa symptoms dari diabetes mellitus, seperti apakah ada poliuria, yaitu buang air kecil selama beberapa kali. Kemudian saya akan menanyakan durasinya, seperti frekuensinya pada satu hari berapa kali. Kemudian juga polidipsi. Polidipsi itu merupakan rasa haus yang terus-menerus. Dan pada kasus ini, polidipsi ini sebagai chief complaint. Kemudian ada polifagia. Di mana polifagia ini excess eating atau adanya nafsu makan yang berlebih. Namun disertai dengan adanya weight loss tanpa alasan yang jelas. Kemudian saya juga akan menanyakan kapan terjadinya dan apakah tiba-tiba ataupun sudah beberapa bulan yang lalu. Dan saya akan menanyakan penyebab apa yang akan menyebabkan adanya misalkan poliuria, polidipsi. Selain itu juga saya akan menanyakan beberapa simptom lainnya, seperti adanya weakness, yaitu lemah badan, adanya kesemutan pada kaki ataupun tangan, kemudian ada luka yang sulit sembuh walaupun lukanya kecil, dan ada rasa gatal di kulit, dan juga ada mata kabur. Selain itu, saya juga akan menanyakan apakah pasien sudah menikah atau belum. Jika pasien sudah menikah, maka saya akan menanyakan beberapa hal. Seperti pada kasus ini, jika pada pasien pria, maka saya akan memperagakannya, yaitu maaf Pak, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin agak sedikit sensitif. Namun pertanyaan ini akan sangat bermanfaat untuk melihat apakah kondisi Bapak sudah menderita komplikasi atau belum. Yang pertama itu, maaf Pak, apakah Bapak pada saat apakah Bapak masih berhubungan seksual dengan istri? Jika pasien menjawab sudah tidak ada nafsunya lagi atau sudah tidak tertarik, maka akan dicurigai adanya erectile dysfunction. Sedangkan pada pasien wanita, apakah ada pruritus vulvae, yaitu rasa gatal di kulit luar bagian vagina. Selain itu, saya juga akan menanyakan dari lemah badan, kesemutan, luka yang sulit sembuh, gatal di kulit, terus mata yang kabur itu sejak kapan, dan hal apa saja yang bisa memacu, misalkan ada lemah badan sesudah olahraga ataupun sesudah aktivitas lainnya. Selain itu, saya juga akan menanyakan mengenai past medical and family history. Yang pertama itu yang berhubungan dengan diabetes. Yang pertama saya akan menanyakan mengenai riwayat penyakit sebelumnya. Punten Pak, apakah sebelum ini Bapak menderita penyakit yang sama ataupun sejak kapan ya Pak? Seperti saya juga akan menanyakan apakah Bapak sebelumnya pernah menderita penyakit bawaan seperti adanya asma, dan saya akan menanyakan sejak kapan. Selain itu, saya akan menanyakan mengenai treatment pengobatan yang pernah didapatkan sebelumnya yang berkaitan dengan penyakit sebelumnya. Kemudian saya juga akan menanyakan seberapa sering atau apakah pasien ini pernah atau tidak dirawat di rumah sakit, dan juga apakah pasien menderita penyakit jantung. Punten Pak, apakah Bapak menderita penyakit jantung. Selain itu, saya juga akan menanyakan apakah pada pasien ini terdapat riwayat hipertensi maupun adanya kolesterol yang tinggi. Selain itu, pada saat saya juga akan menanyakan mengenai family history, di mana family history ini saya akan menanyakan mengenai apakah di keluarga Bapak ada yang menderita diabetes
dan juga akan menanyakan apakah di keluarga pasien tersebut menderita hipertensi, obesitas, maupun adanya kolesterol yang tinggi dan penyakit jantung lainnya. Kemudian saya akan menanyakan beberapa personal history yang berupa lifestyle atau gaya hidup. Yang pertama itu saya akan menanyakan, Bapak punten, apakah Bapak makannya teratur. Kemudian saya juga akan menanyakan jenis makanan apa yang dimakan, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian jumlahnya berapa, dan juga jadwalnya, frekuensinya, dan juga menanyakan apakah Bapak ini senang memakan camilan. Selain itu juga saya akan menanyakan apakah pasien ini makan sayur dan buah secara teratur ataupun tidak. Kemudian akan menanyakan beberapa physical activity seperti exercise pattern, seberapa lama frekuensi olahraganya setiap minggu, dan juga berapa kali. Kemudian saya akan menanyakan mengenai social history, yaitu pattern of school or working, yaitu seperti, Bapak punten, pada kasus ini pasien sudah bekerja. Bapak sudah bekerja setiap harinya berapa jam ya Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian apakah di tempat kerja ini Bapak makannya teratur atau tidak? Kemudian saya akan menanyakan mengenai pekerjaan sehari-hari pasien. Kemudian saya juga akan menanyakan apakah pasien sarapan atau tidak. Selain itu, saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan yang personal juga. Pak punten, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang personal. Sebelumnya, apakah ada keluarga terdekat Bapak yang tinggal bersama Bapak? Hal ini ditanyakan untuk melihat adanya untuk cara pemberian obat-obatan. Selain baik Pak, pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai. Ayo kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik. Yang pertama saya akan menjelaskan, baik Pak, setelah dilakukan tanya jawab tadi, maka sekarang akan dilanjutkan ke dalam pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk melihat karena ada riwayat penyakit diabetes pada yang Bapak derita, maka saya akan melihat apakah terdapat komplikasi atau tidak. Yang pertama-tama saya akan melakukan pengukuran antropometri, di mana pengukuran antropometri ini meliputi adanya pengukuran tinggi badan, berat badan, waist circumference, dan juga melihat BMI. Pada kasus ini saya akan menggunakan proban usia ini boneka, kemudian saya akan melakukan pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan ini digunakan dengan cara menarik alatnya, kemudian dilihat tinggi badannya, dan dilihatnya ini sesuai dengan arah mata pemeriksa. Jika sudah, saya akan melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan timbangan, dan juga saya akan melakukan pengukuran waist circumference menggunakan meteran baju. Di sini dapat terlihat adanya waist circumference-nya. Kemudian, jika sudah, maka akan dilakukan pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah ini sesuai dengan pada pengukuran tanda-tanda vital, yaitu dilihat melalui arteri radialis, kemudian menggunakan stetoskop untuk mendengar arteri kubitalis.
Baik, jika sudah dilakukan pengukuran tekanan darah, maka saya akan melakukan skin examination. Dengan pada skin examination ini, saya akan meminta pasien untuk berbaring. Baik, Pak, silakan berbaring. Kemudian, setelah pasien berbaring, maka saya akan mengecek apakah terdapat akanthosis nigricans, di mana akanthosis nigricans ini terdapat area yang berwarna kehitaman di area-area lipatan kulit seperti ada di ketiak dan juga leher. Punten Pak, boleh dibuka bajunya. Kemudian saya akan melihat pada bagian ketiak Bapak. Baik, jika sudah dilakukan pemeriksaan akanthosis nigricans, saya juga akan melihat pada area-area penyuntikan insulin, yaitu insulin injection area, apakah terdapat lipodystrofi atau tidak. Terdapat lipodystrofi atau tidak biasanya terdapat di area-area penyuntikan insulin seperti ada di perut, dan juga di tangan maupun di paha. Baik Pak, punten, saya akan melakukan pemeriksaan. Boleh dibuka bajunya karena saya akan melihat apakah terdapat lipodystrofi atau tidak. Baik, jika sudah dilakukan pemeriksaan, maka saya akan meminta juga pasien untuk melakukan inspeksi pada tungkai kaki. Yang pertama itu akan dilihat apakah terdapat luka atau tidak. Kemudian apakah di kukunya sendiri terdapat abnormalitas. Kemudian juga apakah terdapat pembentukan kalus dan juga apakah terdapat deformitas pada skin integrity-nya. Apakah skinnya itu intak atau tidak. Selain itu juga saya akan melakukan pemeriksaan pada dorsalis pedis dan dorsalis pedis arteri dan juga posterior tibialis arteri, itu untuk melihat pulsasinya di bagian periferal. Kemudian jika sudah, maka saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat neuropati atau tidak, yaitu pemeriksaan syaraf, di mana pemeriksaan syarafnya ini menggunakan mikrofilamen, kemudian juga menggunakan air dingin untuk melihat sensasinya. Berikut ini merupakan mikrofilamen yang digunakan untuk melihat apakah pada pasien terdapat neuropati, di mana mikrofilamen ini akan diberikan kepada telapak kaki pasien, dan saya akan meminta pasien untuk menutup mata. Pak, punten, boleh menutup mata dulu karena saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kaki. Nanti kalau terasa dapat dibilang ya Pak. Apakah terasa? Tidak terasa. Apakah terasa? Tidak terasa. Apakah di sini terasa, Pak? Tidak terasa juga. Baik, jika sudah dilakukan pemeriksaan menggunakan mikrofilamen, maka saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan temperatur. Di sini terdapat air dingin. Pak, punten. Apakah di sini terasa ada sensasi dingin, Pak? Terasa ya, Pak? Baik, jika sudah, maka saya akan meminta pasien untuk kembali ke meja untuk saya menjelaskan hasil dari pemeriksaannya. Baik Pak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Bapak boleh kembali untuk ke kursi, maka saya akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaannya ya Pak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa interpretasi dari pemeriksaan. Yang pertama, pasien ini memiliki tanda-tanda vital yang normal, di mana tanda-tanda vital ini meliputi respiratory rate, pulsation PR, yaitu pulsasi rate, denyut nadi, dan juga tekanan darah. Selain itu juga pasien memiliki body weight dan yaitu berat badan dan tinggi badan yang normal, dan BMI-nya pun normal. Namun dan juga ada waist circumference yang normal pada pria, yaitu di bawah 90. Namun pada saat pemeriksaan skin examination terdapat akanthosis nigricans di bagian ketiak. Selain itu juga terdapat lipodystrofi di bagian insulin injeksi yang menandakan bahwa adanya penyuntikan di tempat yang sama, yaitu di bagian perut, sehingga yang menyebabkan lama-kelamaan obat ini tidak akan bekerja dengan baik.
Selain itu juga pada comprehensive food examination, pasien ini tidak terdapat kalus namun terdapat luka kecil yang mungkin sulit sembuh. Selain itu juga pada screen peripheral artery disease pada pulsasinya normal. Dan juga terdapat neuropati karena pada saat pemeriksaan menggunakan mikrofilamen pasien merasa tidak terasa sensasinya. Sekian pemeriksaan history taking dan physical examination dari saya. Terima kasih.